Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin di pembahasan kiat untuk tidak menjadi orang yang rakus dengan dunia. Dunia di sini tidak hanya identik dengan harta, namun semua kesenangan dunia, ada harta, ada pangkat dan kedudukan, dihormati orang, pujian manusia dan yang lainnya. Dan di antara penyakit banyak orang dan boleh jadi banyak orang itu adalah termasuk di antaranya adalah kita adalah memburu dunia. Mengejar dengan bersusah payah boleh jadi mengejar harta, mengejar pujian orang, mengejar supaya dihormati oleh orang. Dan dalam hal ini ada dua hal yang patut dibedakan antara memburu dunia dan mendapatkan dunia. Memburu dunia, nah itu yang tercela, atau nama lainnya rakus dengan dunia, itu yang tercela. Orang memburu harta sehingga sholatnya dilalaikan, memburu harta sampai tidak peduli halal dan haram, ini yang tercela. Tapi seorang yang ternyata Allah takdirkan untuk jadi orang kaya, ini tidak tercela. Di antara bentuk dunia adalah popularitas, terkenal. Orang pontang-panting bersusah payah supaya jadi orang yang terkenal dengan menghalalkan segala cara, bikin konten-konten yang buruk, konten porno dan sebagainya supaya terkenal. Ini tentu satu hal yang sangat tercela. Tapi jika Allah takdirkan seorang itu jadi orang yang famous, orang yang terkenal, padahal dia tidak mencarinya dan memburunya, maka itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dihormati orang. Jika orang bersusah payah supaya jadi orang yang terhormat, di mana-mana orang mengeluh-elukannya, segala cara dia lakukan, sehingga ibadahnya karena manusia, ketaatannya karena manusia, amal solehnya karena manusia, ini tercela. Namun ketika seorang itu niatnya benar, dia tata niatnya semata-mata cari ridha Allah bukan ridha manusia, mencari wajah Allah bukan wajah manusia, mencari pujian Allah bukan pujian manusia, ternyata dia dapat pujian manusia, ternyata dia dapat wajah manusia, wajah-wajah manusia tertuju padanya, menghormatinya, memuliakannya, maka ini nikmat dan ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, supaya kita bisa menyikapi dunia secara proporsional, di Al-Quran dan di hadis banyak dijelaskan tentang jeleknya dunia. Tujuannya agar orang tidak rakus dengan dunia. Sehingga banyak ayat dan hadis yang mencela dunia, yaitu mencela memburu dunia. Dan Allah membuat berbagai macam permisalan tentang jeleknya dunia. Semacam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, Zuyna linnasi hubus syahawat. Dibuat indah bagi banyak orang rasa suka terhadap kesenangan dunia. Nah ini yang menjadi sebab kenapa orang memburu dunia. Allah ceritakan sebabnya. Karena memang
Kesenangan dunia itu dibuat nampak indah di mata manusia. Manusia merasa kalau duitnya banyak dia akan bisa segalanya. Manusia merasa kalau dia jadi orang terkenal dia akan begini dan begitu. Dan dan siapakah yang membuat indah tersebut? Ada ahli tafsir yang mengatakan Allah lah yang membuat indah sebagai ujian bagi kita semua. Dan ada penjelasan yang kedua yang mengatakan bahasanya yang membuat indah dunia dengan berbagai macam bentuknya adalah setan. Maka setan menggoda manusia dengan menampakkan padanya kalau kamu orang yang kaya raya, duitnya banyak, miliarder, ya, kamu akan bahagia. Jika kamu jadi orang kondang, kamu akan bahagia. Jika kamu di mana-mana dihormati orang menguluk-ulukanmu, kamu akan bahagia. Itu bisikan setan kalau menurut penjelasan yang kedua ini. Kemudian Allah katakan dzalika di ayat yang lain, dzalika mata'ul hayati dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Maka Allah sebut dunia itu dengan mata. Mata itu barang-barang yang dipakai. Maksudnya barang-barang yang dipakai semacam kursi, meja, kendaraan dan yang lainnya. Itu semua adalah mata. Dan yang namanya barang-barang semacam ini ya tidak awet. Ada umurnya. Maka demikianlah dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik daripada hal itu. Kemudian di ayat yang lainnya Allah sampaikan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Orang senang melihatnya, menikmatinya, namun itu mengecoh dan menipu. Maka orang menilai, oh terkenal itu enak sekali. Akhirnya pontang-panting untuk mendapatkannya. Setelah dapat, ternyata susah dengan posisi sebagai orang yang terkenal. Dikira bahasanya terkenal itu bahagia, ternyata tidak bahagia. Maka banyak orang yang terkecoh, banyak orang yang tertipu. Orang mencari kehormatan di hati manusia, bersusah payah supaya dihormati orang. Dia kira itu kemuliaan, itu satu hal yang membahagiakan. Namun setelah mendapatkannya setelah bersusah payah, kemudian setelah mendapatkannya, ya ternyata tidak ada apa-apanya. Ternyata yang didapat adalah kerugian. Ternyata yang didapat adalah adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk mendapatkan pujian manusia dia beribadah, beramal soleh karena manusia. Ya, kemudian di ayat yang lainnya Allah katakan permisalan kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari mendung. Nanti air tersebut menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Saat hijau banyak orang yang senang. Dan ternyata ujungnya akhirnya nanti tumbuhan tersebut remuk, hancur dan menguning. Dia menipu di awal. Di ayat yang lain Allah katakan i'lamu, ketahuilah dan yakinlah, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun. Hanyalah kehidupan dunia, hakikat kehidupan dunia itu la'ibun. Itu adalah main-main, mencapaikan fisik, walahwun dan melalaikan, mencapaikan hati, wazinatun, dan itu hanya indah dari sisi luaran saja. Maka Allah sampaikan hakikat dunia
Hakikat dunia yang diburu oleh banyak orang dan boleh jadi banyak orang itu adalah kita. Itu laibun, bikin capek badan. Untuk orang yang memburu terkenal, capek badannya. Orang yang memburu harta, capek badannya, letih badannya. Orang yang memburu pujian manusia, capek badannya. Demikian juga lahwon, itu satu hal yang bikin capek hati. Ada persaingan ada persaingan, ada kecewa dan seterusnya. Sudah susah payah ternyata tidak dapat kecewa. Capek hatinya. Lain halnya dengan orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan kecewa. Tapi orang yang cari ridha manusia sering kecewa. Siapa yang cari penghormatan manusia sering kecewa. Udah pun susah payah cari penghormatan manusia, ternyata manusia tidak menghormatinya. Ujungnya kecewa. Maka lahwun itu hal yang melalaikan, bikin capeknya hati. Wazinatun, dan sesuatu yang indah dari sisi lahiriah saja. Terlihat wah dari luaran. Maka kita pandang orang yang terkenal sepertinya wah. Kita pandang orang yang kaya raya, wah sepertinya wah. Apakah realitanya betul-betul wah, itu bikin bahagia, orangnya bahagia dengan kemewahan hartanya, bahagia dengan popularitasnya, bahagia dengan pujian manusia padanya? Jawabannya tidak. Orang bisa beli mobil yang mewah namun tidak bisa beli keselamatan berkendaraan. Orang bisa beli dan memiliki rumah yang bagus namun tidak bisa membeli bahagia di dalam rumah tersebut dan seterusnya. Kemudian Allah katakan di ayat yang lain, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayati dunya. Itu semua adalah kesenangan hidup di dunia, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, sedangkan akhirat di sisi Rabbmu itu untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Allah katakan di ayat yang lain, fa'arid amman tawalla an dzikrina, cueklah dari orang yang berpaling dari peringatan kami, walam yurid illal hayatad dunya, dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Ada orang yang orientasi hidupnya semata-mata dunia, cari harta, cari popularitas, cari penghormatan manusia, sampai akhiratnya juga untuk dunia. Dzalika mablaghu minal ilmi, demikian puncak ilmu mereka. Kemudian tentang hadis, ada sejumlah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk tidak menjadi orang yang rakus dengan dunia. Di antaranya Nabi katakan, "Madunya fil akhirati ila kamisli ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyangdur bima yarji'u." Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sampaikan, tidaklah nikmat dunia dibandingkan akhirat itu kecuali seperti orang yang memasukkan satu jarinya ke lautan, kemudian dia lihat ini berapa banyak air yang dia bawa pulang. Jawabannya hampir-hampir tidak ada, karena air yang nempel di jari ini kemudian sebagiannya juga netes, balik lagi ke laut. Sehingga yang betul-betul terambil, didapatkan kecil sekali. Nah, itu yang nempel di sini itu dunia, lautan itulah nikmat akhirat. Artinya tidak ada apa-apanya. Tapi aneh namun nyata, banyak orang dan boleh jadi itu adalah kita memburu yang nempel itu. Bahkan sampai dengan amal-amal akhir dipakai untuk memburu yang nempel itu. Sholatnya karena manusia, sedekahnya karena manusia, karena pujian manusia.
Itu semata-mata untuk itu. Padahal ini harusnya dipakai untuk mencari air yang sepenuh lautan itu. Kemudian di hadis yang lainnya juga riwayat Muslim, Nabi sampaikan dunia itu penjara orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Nah, ungkapan ini, kalimat ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, dunia itu penjara bagi orang yang beriman karena banyak aturan yang dipatuhi oleh orang yang beriman. Banyak pembatasan-pembatasan. Sehingga orang yang berada di dunia, orang yang beriman ketika berada di dunia itu seperti orang yang berada dalam penjara, berada dalam sel. Tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sini. Kenapa? Karena dia yakin ini diharamkan oleh Allah, ini dilarang oleh Allah. Sehingga geraknya terbatas. Karena ada aturan-aturan Allah yang tidak boleh dia langgar dan tidak mau dia langgar. Dan menikmati keterbatasan semacam ini itu kebahagiaan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak tersiksa dengannya. Namun orang yang beriman bahagia dengannya. Orang itu tersiksa jika tidak bisa menikmati batasan-batasan itu. Itu baru tersiksa. Ketika dia menilai batasan-batasan itu adalah beban yang mengurungnya. Namun ketika batasan-batasan itu dia maknai, disitulah letak bahagia. Di situ letak bahagia. Kebahagiaan itu ada di situ. Maka orang yang bisa menikmatinya, maka dia akan tidak menilai itu sebagai kungkungan, tidak menilainya sebagai penjara, namun sebagai sumber kebahagiaan. Lain halnya dengan orang kafir, disebut dengan dunia itu surga untuk orang kafir, karena surga itu tidak ada yang terlarang. Di surga itu tidak ada yang terlarang. Maka demikianlah mindset orang kafir ketika hidup di dunia. Tidak ada yang terlarang, semuanya halal, semuanya boleh asal punya duitnya. Sehingga Nabi katakan dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga tanpa batasan, tanpa ini bagi orang kafir. Kemudian yang kedua, surga, dunia itu disebut penjara bagi orang yang beriman, artinya dibandingkan dengan surga. Sesenang apapun, sekaya apapun, karena orang Islam tidak dilarang kaya. Orang Islam tidak dilarang punya jabatan tinggi. Tadi sudah kita sampaikan bedanya antara memburu dunia dan mendapatkan dunia. Maka orang Islam tidak terlarang untuk kaya. Namun sekaya apapun orang Islam, sekaya apapun orang yang beriman, kenikmatannya di dunia dibandingkan nikmat surga itu masih penjara. Dan di dunia itu surga bagi orang kafir. Dibandingkan siksaan di neraka. Sesusah apapun orang kafir di dunia, semiskin apapun orang kafir di dunia, karena jadi orang kafir belum tentu kaya. Jadi tidak menjadi orang yang beriman itu belum tentu kaya raya. Banyak yang miskin, banyak yang susah. Sesusah apapun orang kafir, kalau dibandingkan dengan neraka itu masih surga, masih senang, masih nikmat. Kalau bandingannya adalah dengan siksaan neraka yang Allah siapkan bagi orang kafir. Itu dua makna hadis ini. Sehingga jika hadis ini sering dipandang negatif oleh sebagian orang dengan menganggap bahasanya hadis ini yang membuat orang Islam gak produktif, orang Islam tidak maju ekonominya, tidak maju teknologinya gitu.
Padahal hadisnya tidak bicara tentang hal itu. Hadis ini bicara tentang kalau menurut versi yang kedua bicara tentang tidak nikmatnya dunia dibandingkan surga. Kalau penjelasan yang pertama maka itu menggambarkan. Kalau pakai penjelasan yang pertama maka itu menggambarkan bagaimanakah mindset orang yang beriman. Mindset orang yang beriman beda dengan orang kafir. Orang kafir semuanya serba halal dan boleh. Orang yang beriman tidak demikian. Karena mereka meyakini bahagia itu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Keberuntungan itu ada pada iman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian tentang nilai dunia dibandingkan akhirat, di hadis yang lain disampaikan seandainya nikmat dunia itu di sisi Allah, ingat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia boleh jadi tidak seperti ini. Di sisi Allah, nikmat kesenangan dunia yang menipu itu di sisi Allah seandainya setara dengan nilai sebuah sayap nyamuk, niscaya artinya ada nilainya. Seandainya nikmat dunia itu di sisi Allah ada nilainya, maka nikmat dunia itu tidak akan diberikan kepada orang kafir meskipun hanya dengan seteguk air minum. Maka namun kenapa orang kafir bukan hanya mendapatkan seteguk air minum, namun berteguk-teguk bahkan mendapatkan mobil mewah, rumah wah dan seterusnya? Jawabannya karena itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Seandainya ada nilainya, Allah nggak akan kasihkan pada orang kafir sedikit pun. Yaitu dunia di sisi Allah. Lihat, bandingkan dengan dunia di sisi manusia dalam pandangan manusia. Dan boleh jadi di antara manusia tersebut adalah kita. Dianggap satu hal yang sangat bernilai, satu hal yang sangat berharga, dinilai sebagai segalanya. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi katakan ad-dunya, dunya yaitu memburu dunia adalah mal'unatun, perbuatan yang terlaknat. Memburu dunia sehingga tidak kenal halal haram, tidak peduli halal dan haram, itu satu hal yang terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat semuanya, semua isinya. Terlaknat semua isinya, yaitu dalam pengertian memburunya. Illa makana lillahi minha, kecuali yang karena Allah di antara nikmat-nikmat dunia itu. Kecuali yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu terlaknat. Yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu yang terkecualikan. Kemudian di hadis yang lain, namun hadisnya dhaif, siapa yang mencintai dunia, maka dia akan merusak akhiratnya. Dan siapa yang cinta akhirat, maka dia merusak dunianya. Pilihlah apa yang abadi daripada yang fana. Tentu kalau dari sisi konten, ini perlu rincian. Siapa yang cinta dunia akan merusak akhiratnya. Ini satu hal yang benar. Jika cinta dengan dunia tersebut berdampak memburu dunia, tidak kenal halal dan haram. Namun orang tidak terlarang cinta harta. Cinta harta tidak terlarang. Yang terlarang itu adalah karena cinta harta
Akhirnya karena cinta harta maka tidak peduli halal dan haram. Karena cinta harta, sholat ditinggalkan gara-gara yang penting dapat harta. Nah, ini yang tercela dari cinta harta. Orang boleh-boleh saja suka disenangi orang, dihormati orang. Semua orang menyukai harta, semua orang menyukai kemuliaan. Namun jika karena cinta dengan dihormati orang, dihargai orang itu demikian dicintai sampai pontang-panting untuk mencari penghormatan manusia, sampai sholatnya itu juga untuk mendapatkan penghormatan manusia, sedekahnya untuk mendapatkan penghormatan manusia, nah itu yang tercela. Dan siapa yang menyukai akhiratnya maka dia merusak dunianya. Nah ini ya bisa terjadi namun tidak mesti. Bisa terjadi dalam pengertian karena dia lebih mengutamakan akhirat, larang-larangan Allah, akhirnya ini tidak dilakukan, peluang ini tidak diambil, bisnis itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena ini merusak akhiratnya. Karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau seorang muslim itu kreatif, sesungguhnya yang halal itu banyak sekali. Jangan terpaku dengan oh ini tertutup, ini tertutup, ini tertutup, terus ya sudah. Enggak kreatif kemudian sudah gitu. Nah ini yang ini sikap yang tidak benar. Seorang muslim dituntut untuk kreatif misalnya. Ada larangan menggambar makhluk hidup. Apakah ini kemudian menutup jalan rezeki? Enggak. Kalau dia kreatif, bikin bentuk-bentuk yang lain, menggambar tidak harus makhluk hidup. Ada yang lainnya, banyak pilihan. Desainer enggak harus ada makhluk hidupnya. Ya, jadi desainer kan nggak harus ada makhluk hidupnya, nggak harus ada wajah orang, wajah hewan kan tidak harus. Peluangnya banyak. Ya, maka ini bisa merusak akhirat, cinta dengan akhirat bisa merusak dunia. Manakala orangnya tidak kreatif, orangnya terpaku. Ya, namun kalau orangnya kreatif, sebenarnya ini tidak masalah. Cinta akhirat yaitu kepatuhan terhadap syariat itu tidak menghalangi jalan rezeki. Asalkan kreatif, semangat gitu. Itu sejumlah ya, berkenaan dengan nasihat supaya tidak sila dengan dunia, maka ada nasihat Al-Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz. Beliau nulis surat panjang nasihat tentang dunia, bahaya dunia dan supaya tidak silau dengan dunia. Ulama dulu keren-keren ya, bisa ngasih nasihat, bisa ngasih nasihat sama khalifah, nasihatnya panjang dan itu ya berkaitan dengan dia. Khalifah dinasihati tentang jangan silau dengan dunia, itu kan menohok itu. Karena dunia itu kan terkumpul di khalifah, di seorang raja. Siapa manusia yang paling sempurna dapat nikmat dunia? Jawabannya raja. Dia mau apa saja, dunia apa saja itu ada di tangannya. Dihormati orang, pujian, harta, wanita, apalagi makanan yang enak, macam-macam. Manusia yang paling lengkap nikmat dunianya itu adalah raja. Ini kok malah dinasihati masalah dunia, itu kan luar biasa. Maka demikian mulianya ulama di masa silam. Ya, demikian mulianya ulama di masa silam.
Banyak orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, tidak usah jauh-jauh sama khalifah, boleh jadi sama Pak Lurah saja. Ini ngomong depan Pak Lurah itu ya isinya adalah support, ya muter-muter di sekitaran itu. Ya, maka beliau sampaikan bahasanya kata Hasan Al Basri, dunia itu adalah tempat lewat, tempat perjalanan. Dan bukan tempat domisili. Dunia itu jembatan yang harus dilalui. Dan jembatan itu harus bagus. Mentang-mentang jembatan bukan tujuan, bukan berarti jembatannya ala kadarnya. Sehingga kita malah jatuh ke sungai. Gara-gara melewati jembatan yang ala kadarnya. Bukan. Dunia itu tempat lewat, bahasa lainnya jembatan, dan bukan tempat domisili. Sehingga yang utama adalah memikirkan tujuan dan tempat domisili, namun tidak melalaikan jembatannya. Jembatan juga harus diurusi, diperbaiki. Sehingga kalimat ini bukan berarti ngajak orang malas kerja, bukan. Ini bukan dorongan untuk malas kerja. Kerja yang sungguh-sungguh, yang profesional, sehingga baik jembatan kita, jembatan yang akan kita lalui menuju kampung akhirat. Wa inma unzila 'alaiha adamu uqubatan. Nabi Adam diturunkan ke dunia itu sebagai hukuman. Sebagai hukuman atas kesalahannya memakan buah pohon larangan. Kakinya ditekuk, Mas. Nah, lebih bagus. Maka waspadalah wahai Amirul Mukminin. Fa inna zada minha tarkuha. Bekal yang diambil di dunia untuk dibawa ke akhirat itu adalah dengan meninggalkan dunia, yaitu meninggalkan berburu dunia. Wal ghina fiha fakruha. Orang yang betul-betul kaya di dunia adalah orang yang fakir dengan dunia, yaitu fakir dengan memburu dunia. Tidak ada pada dirinya memburu dunia. Tudhillu man a'azzaha. Dunia itu menghinakan orang yang membuat hina orang yang memuliakannya. Orang yang memuliakan dunia dia akan hina. Orang yang menganggap dunia itu segalanya dia akan hina. Wa tufkiru man jama'aha. Dan dia membuat fakir orang yang mengumpulkan dunia. Fakir itu kurang. Maka orang yang mengumpulkan dunia, mengoleksi dunia dan dunia itu akan terus kurang, dan kurang. Kasum ya'kuluhu man la ya'rifuhu wa huwa hadfuhu. Maka dia seperti racun yang dimakan oleh orang yang tidak tahu kalau itu racun. Padahal itulah kematiannya. Fahdar hadhihi dar al-ghararah, maka waspadailah negeri yang menipu, khatalah khadda'ah yang menipu ini. Sururuha masubun bil husni. Realita dunia yang ini harus disadari supaya kita bisa memanage hati dan perasaan dengan baik. Senangnya dunia itu bercampur sedih. Kesenangan dunia itu bercampur kesedihan. Tidak ada yang tanpa kesusahan dan kesedihan. Makanan enak, itu senangan bercampur dengan sedih. Ono rego ono rupa, makanan enak ya kemudian harus bayar duit yang banyak. Pergi ke sana susah payah, ngantri. Padahal itu warungnya sudah ndelik gitu, ngantrinya 2 jam untuk makan 15 menit. Maka senangnya dunia itu bercampur dengan sedih dan susah.
Wasafuha masyubun bil kadari. Jernihnya dunia itu bercampur dengan keruh. Orang kemudian melihat, oh punya istri itu bahagia. Itu bahagia. Padahal realitanya tidak seutuhnya bahagia, bercampur susah. Bercampur susah, kesusahan berinteraksi dengan perempuan yang suka main perasaan. Susah itu bagi laki-laki. Itu derita tersendiri. Maka punya anak itu kayaknya nikmat. Punya anak namanya nikmat. Padahal nikmatnya itu bercampur dengan susah, bercampur dengan keruh. Punya anaknya nikmat, namun campurannya keruh, kesusahan. Dan seterusnya. Kemudian ada nasihat Malik bin Dinar yang mengatakan, ittaqus saharata, waspadailah, hati-hatilah dari tukang sihir. Karena dia adalah telah menyihir banyak hati, banyak orang yang punya ilmu. Itulah dunia. Maka di sini disampaikan, dunia itu seperti tukang sihir. Dan bukan dalam rangka merendahkan orang-orang yang berilmu, namun dalam rangka membandingkan. Bahasanya dunia itu pun juga menipu banyak, menyihir dan menipu banyak ulama. Menipu banyak ulama. Jika demikian ulama, orang yang punya ilmu, tahu dalil dan seterusnya, yang identik dengan ketakwaan dan kesolehan, maka bagaimanakah lagi yang lainnya? Berarti ya, sulit sekali selamat dari tipuan dunia. Ulamanya saja kena. Dan di antara tipuan dunia untuk ulama boleh jadi popularitas. Dunianya bentuknya popularitas. Dunianya dalam bentuk nanti kalau semakin populer, nanti juga ada godaan harta. Ceramah 1 jam, sekian puluh juta misalnya. Ini ada godaan yang lainnya. Belum lagi nanti huburi asa, ingin dihormati orang. Ini bentuk-bentuk dunia yang menipu banyak ulama. Jika demikian ulama gimana dengan jika demikian orang yang sering dinasihati oleh Al-Quran dan hadis itu sendiri, yang dia baca, yang dia ajarkan, maka gimana dengan orang yang lain. Dan di antara contoh gambaran dunia, kata Yunus bin Ubaid, dunia itu serupa dengan seorang yang tidur. Lantas dalam tidurnya dia melihat apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Artinya mimpi. Maka pada saat demikian, sedang asik mimpi, tiba-tiba bangun. Dan yang dimaksud bangun adalah kematian. Maka banyak orang itu asik dengan mimpi, yaitu asik dengan dunia, dan yang membuat sadar adalah kematian dalam keadaan saat dalam keadaan kalau sadarnya baru setelah mati, tentu itu kesadaran yang sia-sia. Ya, maka itulah sejumlah cara, beberapa nasihat seputar dunia. Faman ra'a dunya bihadzal aini, maka siapa yang bisa memandang dunia dengan cara pandang yang benar semacam ini, dia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Ya, sangat tidak layak orang itu memburunya, apalagi memburunya dengan amal-amal akhirat.
maka dia tidak akan condong padanya. Dan siapa yang punya cara pandang demikian, maka dia tidak akan peduli bagaimanakah hari-harinya berakhir pihak dengan dunia. Apakah dalam keadaan susah, sempit, lapang, sejahtera ataukah tidak. Ya, maka orang yang punya cara pandang dengan dunia, dia akan happy meskipun keadaannya ya sederhana, pas-pasan. Ya, maka ada hal yang menghibur hatinya, ya, sehingga dia tetap nyaman dan bahagia. Bahagia itu letaknya di hati. Di sini dijelaskan diantaranya adalah cara pandang, mindset terhadap dunia. Orang kaya belum tentu bahagia. Orang yang populer, terkenal belum tentu bahagia. Sebagaimana orang miskin belum tentu menderita. Sebagaimana orang yang tidak terkenal belum tentu ya, tidak bahagia. Tergantung mindsetnya. Ini tergantung cara pandangnya. Kalau orang punya cara pandang dengan dunia yang benar, mau nikmat yang Allah berikan itu harta yang berlimpah ataukah kemudian pas-pasan, semuanya enjoy saja. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Wa inama mathali wa mathali dunya karakibin. Maka permisalanku dengan dunia itu seperti orang yang naik kendaraan, qala tahta syajaratin, kemudian tidur siang di bawah pohon, kemudian dia pergi meninggalkannya. Orang Jawa bilang dunia itu mampir ngumbi, ya, cuma sesaat saja. Kalau Nabi mengatakan ya dunia itu ya, seperti suasana sejuk di bawah pohon, kemudian tidur siang sebentar, habis itu bangun. Maka dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Dunia kontorotun fa'buruha wala tu'ammiruha. Ada ungkapan yang mengatakan dunia itu jembatan, maka lewati ya, dan jangan berhenti kemudian dimakmurkan secara berlebihan. Ada yang menjelaskan bahasanya permisalan pemburu dunia seperti orang yang minum air lautan. Orang minum air lautan semakin tambah minum itu tambah haus. Ya, demikian di banyak kutipan di buku-buku para ulama. Orang haus minum air laut itu tidak akan hilang dahaganya, namun semakin haus. Tapi saya belum tahu, belum pernah nyoba sendiri. Saya pernah tanya tapi belum dapat info. Betul tidak itu? Orang haus minum air laut itu ya, tidak kemudian hilang dahaga namun tambah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inama mathali wa mathali ma ba'athani Allahu bihi, permisalanku dengan dan ajaran yang Allah utus aku dengan membawanya adalah kamathali rajulin ata'ala qaumin. Dia adalah seperti seorang yang mendatangi satu kaum. Lantas mengatakan, ya qaumi ini ra'aitul jaisha bi'aini. Wahai kaumku, aku melihat ada tentara musuh dengan mata kepalaku. Wa ana nadhirul urya, dan aku seperti pemberi peringatan yang telanjang. Di zaman jahiliyah, itu kalau ada bahaya musuh mau menyerang, orang yang pertama kali lihat itu akan naik ke bukit. Setelah itu dia akan melepas pakaiannya, kemudian dia akan ngebas-ngebaskan pakaiannya dalam keadaan telanjang. Nah, itu cara orang jahiliyah, atau yang jadi kebiasaan jahiliyah kalau mau mengingatkan
kaumnya, masyarakatnya ada musuh yang mau menyerang. Ada bahaya yang menghadang di depan mata. Kalau di tempat kita, bahaya yang paling nenek-nenek kita dulu, nenek moyang kita atau kakek-kakek kita pakai apa? Kentongan ya. Nah, kalau bahaya sekali itu kentongannya namanya apa? Titir ya. Nabuhnya terus menerus itu. Tapi kalau orang Arab jahiliyah itu modelnya dengan tadi naik ke bukit, semua pakaiannya dilepas, kemudian diputar-putar. Musuh, bahaya musuh. Maka Nabi katakan, aku itu seperti An-Nadhir Al-Uryan. Orang yang memberikan peringatan bahaya yang telanjang. Fannaja'a, ayo selamatkan diri. Peringatan ini ditaati oleh sekelompok orang. Akhirnya mereka pergi, berangkat, pelan-pelan menyelamatkan diri dan mereka selamat. Namun seruan ini didustakan oleh sekelompok yang lain, mereka tetap di tempatnya, akhirnya tentara musuh menyerang mereka pagi-pagi buta dalam keadaan mereka di posisinya masing-masing. Akhirnya musuh membinasakan mereka dan menghabisi mereka. Maka itulah gambaran orang yang mentaatiku, mengikuti apa yang aku ajarkan, dan permisalan orang yang durhaka kepadaku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Ya, maka demikian Nabi membuat gambaran orang taat sama orang yang ngeyel. Ya, orang yang tidak taat. Nabi sampaikan bahasanya orang yang tidak taat, orang yang ngeyel, adalah orang yang sudah diingatkan bahaya namun tetap malah tidak percaya sehingga tetap di situ saja. Akhirnya dihabisi musuh sehabis-habisnya. Sedangkan orang yang taat, itulah orang yang ketika datang peringatan, akhirnya berangkat menjauhi hal yang berbahaya. Jadilah mereka orang-orang yang selamat. Kemudian ya, berkenaan dengan motivasi untuk tidak memburu dunia tadi, ini sama sekali bukanlah alasan untuk teledor, bekerja, memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena tadi kita di dunia ini melewati jembatan. Kita ini sebagaimana tadi kata Nabi, orang yang naik kendaraan untuk istirahat kemudian melanjutkan perjalanan. Maka unta tunggangan kendaraan tidak akan kuat melakukan perjalanan kecuali setelah dia memakan makanan yang dia perlukan. Kemudian motivasi-motivasi di atas itu bukan berarti tidak boleh orang menikmati dunia. Motivasi untuk tidak rakus dengan dunia itu bukan berarti melarang orang untuk menikmati dunia. Fa inna i'ta'an nafsi ma tashtahihi aunun laha wa qada'un li haqqiha. Karena memberikan kepada jiwa apa yang dia sukai itu alat bantu bagi jiwa dan menunaikan hak jiwa. Jadi ketika orang itu pengen makan enak ya dan sekali-kali makan enak. Maka makanan enak, menikmati apa yang disukai, memberikan pada jiwa apa yang disukai, itu aunun laha. Itu membantu jiwa untuk tetap taat. Jadi orang itu perlu refreshing, orang kerja perlu libur. Orang beribadah itu perlu ada hari raya. Orang belajar perlu refreshing.
itu memberikan kesenangan kepada diri, apa yang dia inginkan, itu membantu diri untuk tetap berada dalam relnya. Orang yang terus-menerus ditekan gitu, susah, nanti malah mencelat. Dan ini juga bentuk menunaikan hak diri. Ini diantara bentuk menunaikan hak diri, apa yang dia senangi diberikan. Oleh karena itu Sufyan Tsauri misalnya dicontohkan, dia terkadang di waktu-waktu tertentu makan makanan yang enak-enak. Bahkan ketika beliau safar, beliau membawa makanan yang enak. Ada seorang ahli ibadah di masa silam namanya Ibrahim bin Adham. Di sebagian waktu dia makan yang enak-enak. Dan ketika mungkin ada orang yang bertanya, ini ahli ibadah kok makanannya enak-enak? Maka beliau katakan, idza wajadna akalna akla rijal. Ya kalau ada makanan enak kita makan. Makannya orang yang berkelas. Wa idza faqadna sabarna sabr rijal. Namun jika tidak ada makanan enak, ya kami sabar. Sabarnya orang yang mulia. Dan demikian juga Nabi SAW dan para sahabat memberikan keteladanan. Mereka tidaklah orang yang berlebihan dalam menikmati dunia, namun juga tidak teledor dalam memberikan hak diri. Nah, ini sikap yang tepat dalam menyikapi dunia dan kesenangannya itu seperti Nabi dan para sahabat. Nabi kadang makan enak, makan daging, makan ayam, makan kelinci dan seterusnya. Namun ya kadang pas tidak ada ya beliau aja orang yang sangat sabar sampai beliau ganjal perutnya dengan 2 batu karena begitu laparnya. Maka beliau pertengahan. Ya kalau ada yang enak dinikmati, kalau tidak ada sabar. Maka ini satu hal yang pendidikan penting untuk diri kita. Menikmati apa yang ada. Bisa menikmati apa yang ada. Jangan ketika adanya nasi sama sambal kemudian yang dipikirkan adalah makan sate. Itu nanti nasi dan sambalnya jadinya tidak enak. Orang itu bisa survive gitulah bahasa orang sekarang, orang bisa bertahan hidup kalau bisa makan apa yang ada, menikmati apa yang ada. Menikmati apa yang ada. Ya kalau tinggal di Jogja ya nikmati gudeg gitu ya. Kalau pas kemudian di Arab Saudi ya nanti boleh jadi nasi mandi atau yang lainnya. Kalau pas di sini malah mikirkan makanan Arab, pas di Arab malah mikirkan makanan di sini, ya, susah hidup itu. Ya, maka kaidah penting dalam masalah makan ya, adalah menikmati apa yang ada. Dari perkataan Ibrahim Adham tadi, jika ada yang enak kami makan, jika tidak ada yang enak kami sabar. Sabar dengan apa yang ada. Ini satu hal yang penting untuk mendidik diri kita sendiri, demikian juga mendidik anak-anak kita. Kondisikan anak-anak kita menjadi orang yang punya prinsip, bisa menikmati apa yang ada. Apa yang ada di meja makan ya dinikmati. Bukan malah cari yang lain. Bukan malah minta ini, minta itu, saya tidak mau makan kalau cuma lauknya ini. Nah ini diantara hal yang nilai yang patut ditanamkan kepada keluarga dan sebelum itu kepada diri kita sendiri. Nikmati apa yang ada. Ya, seperti Nabi. Ketika ada makanan enak beliau nikmati makanan yang enak. Ketika tidak ada sabar. Apa yang ada itu yang dimakan. Boleh jadi sampai 2 bulan yang dimakan Nabi dan para istrinya hanya korma dan air putih. Ya, itu dinikmati. Dan pas di lain kesempatan ada daging dan seterusnya. Ini kaidah
penting dalam hidup supaya kita bisa survive, supaya kita bisa bahagia dimanapun berada, di kondisi apapun, adalah bisa makan apa yang ada. Idza wajadna akalna wa idza faqadna sabarna. Jika ada yang bisa dimakan, ada makanan enak yang tersedia, dimakan. Jika tidak ada atau bahkan tidak ada yang enak, ya sabar. Dinikmati apa yang ada. Nah, kemudian dalam masalah menyikapi jiwa yang pengen yang enak-enak, maka di sini disampaikan sepatutnya kita perhatikan jiwa kita, sikap jiwa terhadap hal yang diinginkan. Maka jika dengan memberikan apa yang diinginkan oleh jiwa itu menjaganya, menegakkannya, memperbaikinya, membuat dia semangat untuk melakukan kebaikan, jangan dicegah. Namun jika itu semata-mata senang-senang, tidak berkenaan dengan berbagai macam maslahat di atas, maka ini satu hal yang tercela. Wa zuhdu fihi yakun. Disinilah berlakunya zuhud. Maka tentang kesenangan, boleh jadi makanan, boleh jadi pakaian, boleh jadi kendaraan. Itu dituruti ataukah tidak ketika kita mampu, punya duit untuk beli kendaraan yang mewah, pakaian yang bagus, makanan yang enak, dituruti ataukah tidak, maka dirinci. Jika dengan dituruti itu sekedar refreshing, sekedar untuk menyemangatkan jiwa, memotivasi jiwa untuk semangat dalam kebaikan, turuti. Tapi kalau ini tidak ada manfaat seperti itu, hanya sekedar senang-senang saja. Hanya sekedar bersenang-senang. Tidak mau mewujudkan maslahat-maslahat di atas. Maka sikap yang tepat adalah tidak dituruti dan itulah zuhud yang diperintahkan. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.